Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang kajian ilmu tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sudah kita bahas adalah sifat wujud, kemudian al-wahdaniyah, kemudian al-qidam, al-baqa, dan al-qiyamu bin nafsi serta al-qudrah. Hari ini akan kita melanjutkan. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kita semua, marilah kita meluruskan niat kita semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah sifat al-iradah. yakni Allah disifati dengan sifat al-iradah, maha berkehendak. Al-iradah itu maknanya adalah takhsisul mungkin al-aqli. Takhsisul mungkin al-aqli, mengkhususkan sesuatu yang mungkinul aqli bi ba'dhi ma yajuzu alaihi minas sifati, dengan sebagian sifat-sifat yang mungkin ada padanya, duna ba'dhin, dan bukan dengan sifat-sifat yang lain, wa bi waqtin duna akhirah, dan pada waktu-waktu tertentu, bukan di waktu-waktu yang lain. Jadi makna al-iradah adalah takhsisul mungkin, mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli, mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli dengan sebagian sifat, bukan dengan sifat-sifat yang lain, dan pada waktu-waktu tertentu, bukan di waktu-waktu yang lain. Itu makna dari al-masyiah atau al-iradah. Dari sini bisa kita pahami bahwa al-iradah ini kaitannya hanya dengan sesuatu yang mungkin akli, sesuatu yang menurut akal mungkin adanya dan mungkin tiadanya. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang wajib akli maupun yang mustahil akli. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa hukum akal itu ada 3. Ada wajib akli, ada mustahil akli, dan ada jaiz akli atau mungkin akli. Wajib akli adalah sesuatu yang menurut akal itu harus ada, tidak mungkin tidak ada. Contoh misalkan sifat wujud, qidam, baqa pada zat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu wajib adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dalam pengertian pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Berikutnya adalah mustahil akli. Sesuatu yang menurut akal tidak mungkin ada. Contoh misalkan sifat ta'addud, sifat berbilangan pada zat Allah, itu mustahil. Atau sifat al-fana, tidak ada atau musnah. Sifat fana atau musnah atau tidak kekal itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat mungkin akli. Yang ketiga adalah mungkin akli atau jaiz akli, sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Contoh misalkan keberadaan kita sebagai manusia. Manusia ini secara akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Rumah yang kita tempati, yang saya tempati hari ini misalkan, ini menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada, ya. Dan seterusnya. Jadi mungkin akli adalah sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Lah yang dinamakan dengan al-iradah adalah takhsisul mungkin al-akli, mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli, mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli dalam pengertian sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Dikhususkan dengan sebagian sifat, ya, dengan sebagian sifat.
Seperti yang kita pahami, misalkan saya ini adalah sesuatu yang mungkin akli, sesuatu yang mungkin akli, mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Saya hari ini misalkan menggunakan baju putih, kopiah berbentuk bundar, kemudian tubuh saya tidak terlalu kurus juga tidak gemuk. Berarti masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala hari ini pada saya adalah saya memiliki sifat pertama memakai baju putih, kemudian kopiah atau kelansuah yang saya gunakan bentuknya bundar, kemudian tubuh saya tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk. Berarti itu sifat-sifat yang Allah berikan pada saya hari ini. Tetapi mungkin saja di waktu-waktu yang lain itu sifat-sifat yang melekat pada saya tersebut itu berubah. Contoh misalkan secara akal mungkin saja saya misalkan setelah ini bukan lagi memakai baju putih, tetapi baju berwarna hijau misalkan, kopiahnya bukan bundar tapi kopiah hitam. Kemudian tubuh saya misalkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mungkin lebih gemuk atau lebih kurus sebaliknya. Itu adalah al-masyiah, tahsisul mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi minas sifat duna ba'dhin wa bi waqtin duna akhar. Jadi mengkhususkan suatu yang mungkin akli dengan sifat-sifat tertentu, bukan dengan sifat-sifat yang lain, dan pada waktu-waktu tertentu, bukan di waktu yang lain. Contoh lain misalkan supaya lebih jelas secara akal, mungkin saja si Andi misalkan, si Andi ini mungkin saja dia berjodoh dengan si Markona, mungkin pula berjodoh dengan si Maryam, ya. Jadi mungkin saja Andi ini secara akal mungkin saja dia berjodoh dengan si Markona, mungkin pula berjodoh dengan si Maryam. Hari ini misalkan dia masih jomblo, tetapi kemudian di waktu yang lain misalkan 2 tahun kemudian ternyata si Andi ini jatuh cinta dengan si Maryam. Kemudian calonnya si Maryam ini dihadirkan ke orang tua dan ternyata direstui kemudian menikah. Berarti masyiah Allah Ta'ala menghendaki bahwa si Andi ini berjodohnya dengan si Maryam, bukan dengan si Markona pada waktu itu. Tetapi bisa jadi kemudian di waktu yang lain, karena misalkan si Maryam ini kemudian selingkuh atau meninggal, akhirnya kemudian cerai, kemudian ganti menikah dengan si Markona. Berarti di waktu yang lain berjodohnya bukan dengan si Maryam tapi dengan si Markona. Itu masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwasannya masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang wajib akli maupun yang mustahil akli. Sehingga misalkan ketika ada orang bertanya seperti ini misalkan, apakah Allah menghendaki, apakah bisa Allah menghendaki, misalkan ada orang bertanya, apakah bisa Allah menghendaki zatnya menjadi 2, 3 atau lebih? Saya ulangi, misalkan ada orang bertanya seperti ini, apakah mungkin atau apakah bisa Allah menghendaki zatnya menjadi 2, 3 atau lebih, bukan lagi 1? Maka tentu jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwasannya pertanyaannya yang salah. Kenapa? Karena sifat berbilangan itu termasuk sesuatu yang mustahil akli, sesuatu yang tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sehingga pertanyaannya yang salah. Jadi nggak mungkin masyiah Allah Ta'ala atau iradah Allah Ta'ala itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil akli. Sekali lagi, masyiah Allah, kehendak Allah hanya dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin akli, bukan wajib akli maupun mustahil akli. Dan kehendak Allah Ta'ala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu tidak berubah. Kehendak Allah itu tidak berubah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya berkehendak, engkau juga berkehendak, tetapi Allah maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi,
Meskipun saya menghendaki, meskipun Anda menghendaki, tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Dawuhnya Mbah Kiai Wahab, li iya mosok ora ho, li ora mosok iya. Maknanya apa? Bahwasanya kalau Allah sudah mentakdir iya terjadi, ya pasti terjadi. Tapi kalau Allah mentakdir tidak, ya nggak akan mungkin terjadi. Itulah sifat masyiah Allah Ta'ala, irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.